melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Oke. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu. Itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Oke. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Oke, Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Hingga kemudian Di ruangan yang berbeda. ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan, dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Ditandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di-reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini? Tidak juga, kan tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia? Ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan ini sebagai valuable, sebagai berharga. Ya, kan? itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu, nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tating tulus ya. Ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi.